Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Tilogo menghaturkan salam rahayu, salam cinta, salam bahagia. Semoga teman-teman yang ada di media sosial, doa saya untuk semua kalian semoga dalam keseharian selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Ya, saya Sidik Tilogo ingin membahas tentang yang baru musim ini musim cuaca tidak mendukung dan alam juga tidak bersahabat, banyak sekali angin puting beliung, banjir di mana-mana. Nah, kita akan membahas tentang itu, apa yang sering zaman dahulu itu digunakan untuk memindahkan awan. Jadi dalam arti untuk memindahkan awan itu kalau orang-orang zaman dulu itu biasanya itu menggunakan sifat kandel, duwung. Dalam arti duwung itu keris, itu yang berpamor tertentu. Ya, ini kita mau membahas dulu itu dalam arti keris pamor singkir. Keris pamor singkir itu sebetulnya itu ada 3 macam. Itu ada singkir banyu, singkir angin, dan singkir geni. Nah, ini kita mau membahas tentang keris yang singkir angin atau singkir banyu. Dalam arti berpamor, bertuah. Itu biasanya itu digunakan para orang-orang zaman dahulu itu untuk menangkal, memindahkan awan. Jadi awan itu akan bergeser, tidak akan menjadi hujan atau dan sejenisnya. Ini ya, kita bahas tentang keris singkir. Dan kita sebagai filosofi orang Jawa itu kan harus gimana cara etika yang diajarkan dari leluhur kita itu membuka keris itu. Ini dipegang gini, terus ini yang diataskan itu yang ibu jarinya, ini diataskan. Setelah agak tercap sedikit, itu yang diangkat itu warangkanya. Setelah diangkat warangkanya, untuk simbolis kita itu menghargai budaya zaman dulu, karya seni zaman dulu itu kita biasanya itu dilekatkan ke jidat. Itu untuk kita itu hanya filosofi itu menghargai. Nah, ini yang kita bahas. Ini keris berpamor seperti ini keris singkir, bisa disebut pitrang juga bisa. Ini keris singkir ini zaman dahulu itu dibuat oleh Empu Singkir dan Empu Pitrang. Ya, seperti ini adalah singkir banyu. Ini seperti ini biasanya digunakan oleh pawang-pawang hujan. Pawang-pawang hujan itu biasanya menggunakan keris singkir seperti ini. Dan jadi dalam arti untuk yang bagus dan yang tepat itu keris singkir itu untuk menangkal itu hujan ataupun memindahkan awan. Itu filosofi zaman dahulu itu yang paling bagus itu yang berluk 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 7 itu dalam arti bahasa Indonesia ini 7 itu untuk tujuan.
dalam bahasa Jawanya pitu itu pitulungan, pitu lagi itu untuk pituduh gitu. Dan satu lagi pitu pitutur. Jadi dalam arti filosofi keris berluk tujuh itu banyak sekali maknanya gitu. Itu orang-orang zaman dahulu itu orang-orang yang yang disebut sebagai pawang hujan itu biasanya itu mempunyai itu zaman dahulu itu keris yang berpamor singkir banyu atau singkir angin. Nah, seperti ini wujud pamor, ini ada garis-garisnya lurus ke atas ini yang disebut singkir, bisa juga merambut itu. Nah, makna tujuh itu kan tujuh ini bahasa Indonesia itu tujuan, supaya apa yang dituju itu kan bisa tercapai. Dalam arti bahasa Jawanya pitu itu untuk pitulungan, dan untuk pitu lagi bahasa Jawanya pituduh, pitu lagi pitutur. Jadi dalam arti banyak sekali filosofinya keris berluk tujuh ini salah satu pamor keris singkir. Nah, ini dulu dibuat zaman dahulu itu era kerajaan Belambangan dan antara Majapahit, itu dibuat oleh Empu Pitrang. Jadi Empu Pitrang itu juga bisa disebut empu singkir juga itu. Ini filosofinya. Jadi dalam arti keris yang berpamor ini ada garis-garisnya menjulang ke atas seperti itu, aliran air yang itu atau itu merambut, itu disebut pamor singkir. Biasanya zaman dulu itu menggunakan sifat kandel keris berpamor singkir seperti ini. Dan di spiritual itu biasanya itu yang banyak yang diburu itu yang luk tujuh seperti ini. Tujuan itu sudah tak jelaskan tadi, itu tujuan itu tujuan itu yang jelas. Ini berpamor singkir seperti ini. Nah, tapi seperti ini kan hanya sebagai sarana. Jadi dalam arti sarana itu yang utama itu doa-doa itu yang bisa nanti akan terkabulkan. Jadi dalam arti doa itu nanti tergantung kita keikhlasan, ketulusan, gimana caranya kita itu berdoa, memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Yang utama itu doa. Kita memohon segala sesuatu, minta petunjuk, pertolongan sama Yang Maha Kuasa. Nah, keris seperti ini kan hanya sebagai sarana. Dan filosofinya juga keris itu banyak maknanya gitu loh. Jadi kita jangan salah memegang keris gitu loh. Jadi dalam arti kata-kata keris itu kalau suku katanya itu dibalik itu kan menjadi syirik. Makanya kita jangan itu salah memegang. Yang utama itu kita segala sesuatu minta petunjuk, pertolongan sama Yang Maha Kuasa. Ini. Nah, atur kata saya Sidik Dilogo. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman yang ada di media sosial, saya mohon maaf. Salam cinta, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.